Halo Bu Swiss Indonesia, apa kabar? Kembali lagi di Eping Indonesia YouTube channel. Dalam video kali ini, Eping ingin membahas tentang pertanyaan yang sering sekali muncul di kalangan ibu menyusui, yaitu, bolehkah ibu menyusui vaksin COVID? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa di-subscribe dan diklik tombol loncengnya. Dari kemarin banyak sekali pertanyaan ibu menyusui tentang bolehkah ibu menyusui vaksin COVID? Nah, sekarang kita bahas bareng-bareng ya Bun. Berdasarkan surat edaran nomor HK.02/1/2021 tentang pelaksanaan COVID-19 pada kelompok sasaran lansia, komorbid, dan penyintas COVID-19 serta sasaran tunda yang dikeluarkan oleh Kemenkes, maka diputuskan bahwa ibu menyusui boleh vaksinasi COVID. Penasaran gak sih apa isi surat edarannya? Yuk kita bahas 2 poin utamanya. Yang pertama, Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional telah menyampaikan kajian bahwa vaksinasi COVID-19 dapat diberikan kepada kelompok usia 60 tahun ke atas, komorbid, penyintas COVID-19, dan ibu menyusui dengan terlebih dahulu dilakukan anamnesa tambahan sebagai form screening terlampir. Yang kedua, pelaksanaan pemberian vaksinasi mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 diantaranya poin A, kelompok lansia. Pemberian vaksinasi pada kelompok usia 60 tahun ke atas diberikan 2 dosis dengan interval pemberian 28 hari. Dalam kurung 0 dan 28. Poin B, kelompok komorbid. Itu diantaranya hipertensi dapat divaksinasi kecuali jika tekanan darahnya di atas 180/110 mmHg. Dan pengukuran tekanan darah sebaiknya dilakukan sebelum meja screening. Selanjutnya, untuk diabetes dapat divaksinasi sepanjang belum ada komplikasi akut. Dan untuk penyintas kanker dapat diberikan vaksin. Poin C, penyintas COVID-19 dapat divaksinasi jika sudah lebih dari 3 bulan. Dan poin D, ibu menyusui dapat diberikan vaksinasi. Nanti kalau misalnya bunda ingin vaksin, biasanya akan dilakukan screening. Lalu dicek suhu tubuh dan juga dicek tekanan darah. Dan ada beberapa pertanyaan yang harus bunda jawab. Di antaranya adalah, yang pertama, apakah ada kontak dengan orang yang sedang dalam pemeriksaan atau terkonfirmasi atau sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19 dalam waktu 14 hari terakhir. Yang kedua, jika pertanyaan nomor 1 jawabannya adalah iya dan mengalami gejala demam, batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir, jika jawabannya iya, maka vaksinasi bunda akan ditunda dalam 14 hari ke depan setelah gejala itu muncul. Yang ketiga, apakah Anda pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Jika jawabannya ya, maka vaksinasi akan ditunda selama 3 bulan dari bunda terkonfirmasi COVID-19. Yang keempat, apakah Anda sedang menyusui atau sedang hamil? Jika sedang hamil, vaksinasi ditunda sampai melahirkan.
Sedangkan untuk ibu menyusui boleh ya divaksinasi. Yang kelima, pertanyaan untuk vaksinasi pertama. Apakah Anda memiliki riwayat alergi berat seperti sesak nafas, bengkak, dan urtikaria seluruh badan, atau reaksi berat lainnya karena vaksin? Pertanyaan untuk vaksinasi kedua yaitu, apakah Anda memiliki riwayat alergi berat atau mengalami sesak nafas, bengkak, dan urtikaria seluruh badan setelah vaksinasi COVID-19 sebelumnya? Jika iya, maka vaksinasi diberikan di rumah sakit atau tidak diberikan lagi untuk vaksinasi yang kedua. Lalu untuk pertanyaan keenam, apakah Anda sedang menderita penyakit jantung, penyakit ginjal kronis atau cuci darah, dan penyakit hati atau liver? Jika jawabannya iya, maka vaksinasi tidak dapat diberikan. Yang ketujuh, apakah Anda sedang menderita dan mendapat pengobatan penyakit kanker? Jika iya, maka vaksinasi tidak dapat diberikan. Jika sudah sembuh, maka vaksinasi dapat diberikan. Yang kedelapan, apakah Anda sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi? Jika jawabannya ya, vaksinasi ditunda dan akan dirujuk. Yang kesembilan, apakah Anda memiliki riwayat penyakit epilepsi? Jika jawabannya ya, vaksinasi dapat diberikan dalam keadaan terkontrol. Yang ke-10, apakah Anda menderita penyakit diabetes mellitus? Jika jawabannya ya, vaksinasi dapat diberikan dalam keadaan terkontrol atau sedang minum obat diabetes secara teratur. Yang ke-11, apakah Anda menderita HIV? Jika iya, vaksinasi dapat diberikan dalam keadaan terkontrol dan minum obat secara teratur. Yang ke-12, apakah Anda memiliki penyakit paru seperti asma atau PPOK? Jika jawabannya iya, vaksinasi dapat diberikan dalam kondisi terkontrol atau tidak sedang sesak nafas. Yang ke-13, apakah Anda mendapatkan vaksinasi lain kurang dari 1 bulan ke belakang? Jika jawabannya iya, vaksinasi ditunda sampai 1 bulan setelah vaksinasi sebelumnya. Dan yang ke-14, pertanyaan tambahan bagi sasaran lansia di atas 60 tahun. Yaitu yang pertama, apakah Anda mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga? Yang kedua, apakah Anda sering merasa kelelahan? Yang ketiga, apakah Anda memiliki 5 atau lebih dari penyakit berikut? Itu diantaranya hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, kanker, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Yang keempat, apakah Anda mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100 sampai 200 meter? Dan yang kelima, apakah Anda mengalami penurunan berat badan yang bermakna dalam 1 tahun terakhir? Jika terdapat 3 atau lebih dari 3 jawabannya ya, maka vaksinasi tidak dapat diberikan. Oke, itu tadi isi dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenkes tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
Semoga bisa membantu para bunda yang ingin melaksanakan vaksinasi. Untuk bunda-bunda yang belum melakukan vaksinasi, yuk segera vaksin agar tercipta kekebalan tubuh. Dan Indonesia kita akan lebih cepat aman dari COVID. Oke, sekian dulu pembahasannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya bun. Follow juga sosial media kami di Facebook eksklusif Pumping Mama Indonesia dan di Instagram @eping.id dan @kelaspowerpumping. See you next video and thank you for watching.